Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran sosiologi secara daring. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sosialisasi. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang bab 1, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai mengkaji jelas di masyarakat, yang kemudian diteruskan dengan ulangan, dilanjutkan juga dengan remedi dan juga pengayaan. Dari hasil perolehan nilai yang sudah kalian dapat, itu kita mengapresiasi mereka yang sudah bisa melengkapi nilainya. Namun bagi yang belum, mohon untuk bisa segera melengkapi, utamanya tugas dan juga remedi. Jadi saya berharap jangan sampai di akhir semester nanti banyak anak yang kemudian bermasalah, ya. Masih ingat ya materi yang lalu, yang terakhir, ya, berkait dengan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji jelas di masyarakat, dan juga ulangan dan remedinya. Pelanjutkan pada pertemuan kali ini yaitu sosialisasi dan kepribadian. Ini sudah memasuki KD berikutnya, ya. Sosialisasi dan kepribadian di kelas waktu di SMP mungkin kalian sudah belajar setidaknya tentang materi sosialisasi, ya, dan juga mungkin kepribadian. Nah, ini di SMA kalian belajar kembali secara spesifik dengan mapel sosiologi. Di SMP mungkin disebut sebagai mapel IPS terpadu. KD-nya mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Ini merupakan KD bab 2, yang mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial. Materi pembelajarannya untuk ini adalah pembentukan identitas, sosialisasi dan pembentukan kepribadian, nilai dan norma, kemudian interaksi sosial, perilaku menyimpang, dan pengendalian sosial. Ya, kemudian perlunya institusi sosial atau lembaga sosial untuk menciptakan tatanan dan tertib sosial. Jadi lembaga sosial, keluarga, pendidikan, agama, dan politik. Ini yang kemudian menjadi bab terakhir, ya, yang akan kita pelajari. Mohon untuk bisa disimak dengan baik. Indikatornya mendeskripsikan proses sosialisasi, mengidentifikasikan faktor-faktor pembentuk kepribadian, menjelaskan hubungan antara budaya dengan kepribadian, menjelaskan hubungan antara sosialisasi dengan kepribadian. Jadi ada dua hal yang dibahas, yaitu sosialisasi dan juga kepribadian, karena satu dengan lainnya berkaitan. Ini peta konsepnya sosialisasi dan kepribadian. Dari mulai pengertian, kemudian jenisnya, sosialisasi, tipe, kemudian tahap, polanya, medianya, dan juga kepribadian itu sendiri. Mungkin bisa disimak terkait dengan sosialisasi berikut ini. Cermati apa yang dilakukan oleh anak yang kemudian itu adalah orang tuanya atau orang terdekatnya. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn to
What's wrong with you, Harry? Children do. Ya, jadi apa yang anak lihat, anak lakukan. Nah, ini jadi pembelajaran. We must all make this word. Ya, berikutnya juga dengan gambar. Kalian cermati gambar berikut ini. Gambar 1, seorang anak bersama dengan ayah ibunya. Gambar 2, anak-anak bermain dengan teman sebayanya. Gambar 3, anak yang kemudian mendapatkan apresiasi atas prestasi yang diraih di sekolah. Gambar 4 yaitu ketika orang-orang bekerja di kantor. Ini bagian dari media atau agen sosialisasi. Ya. Apa sosialisasi tersebut? Dan itu tujuan pembelajaran di materi sosialisasi. Apa sajakah jenis sosialisasi? Apakah saja tipe-tipe sosialisasi? Bagaimana tahapnya? Bagaimana pola sosialisasi dalam masyarakat? Pengertian sosialisasi yang pertama dari Robert M.Z. Lawang, sosialisasi adalah proses mempelajari nilai, norma, dan peran dan persyaratan lainnya yang diberlakukan untuk memungkinkan seorang dapat berpartisipasi secara efektif dan dalam kehidupan. Proses mempelajari nilai. Jadi dalam sosialisasi itu kita belajar terkait dengan nilai. Apa itu nilai? Adalah sesuatu yang baik yang kemudian diharapkan, ya, dan juga norma, aturan, dan juga peran apa yang dilakukan pada diri seseorang dan juga syaratan yang lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan seorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. Jadi ketika kita bersosialisasi, mendapatkan sosialisasi, kita belajar nilainya yang baik seperti apa, misal makan dengan tangan kanan, kemudian berpakaian dengan pakaian yang sopan, ya, bertutur kata yang sopan, ya, normalnya harus menghormati orang yang lebih tua, ya, perannya juga demikian membantu orang tua misal, dan juga syaratan yang lainnya yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati budaya masyarakat di lingkungannya. Jadi belajar, ya, mengenal, menghayati kebudayaan. Misal kita orang Timur, orang Jawa misal, maka kemudian setidaknya kita belajar, ya, paham dan kemudian bisa mempraktikkan bagaimana kemudian orang Timur itu bersikap, berperilaku, bertutur kata, ya, sopan santun dan seterusnya, dan kebudayaan. Kemudian Suryo Sukanto mendefinisikan sosialisasi sebagai proses sosial di mana individu mendapatkan membentukkan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Jadi sikap dan perilaku itu tidak serta-merta terbentuk sendiri, tapi juga bagian dari proses belajar, ya, tentunya dengan lingkungan terdekatnya, agar sesuai juga dengan apa yang diharapkan. Di pengertian sosialisasi dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi ditemui melalui proses. Jadi tidak serta-merta kita lahir kemudian bisa berbicara yang sopan, bisa menghormati yang orang yang lebih tua, bisa menggunakan anggota tubuhnya kita dengan baik, ya, mencintai kebersihan dan seterusnya. Itu tidak serta-merta, tapi harus melalui proses belajar. Sosialisasi ditempuh secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangan diri individunya, ya, dari mulai semenjak lahir sampai dengan dewasanya ada tahap-tahap yang dilalui. Tidak serta-merta baru lahir sudah bisa bicara, ya, tidak, ya, baru lahir sudah bisa berlari dan seterusnya, ya, tidak. Kemudian sosialisasi erat kaitannya dengan proses pembudayaan, jadi penanaman nilai dan norma yang kemudian selaras dengan kehidupan masyarakat.
Berikutnya, tujuan daripada sosialisasi memberikan latihan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya. Jadi maksudnya adalah bahwa dengan sosialisasi berbagai ilmu pengetahuan, ya, apa yang diketahui, apa yang mau diketahui di dalam keluarga itu disampaikan, dipelajari. Misal pengetahuan berkait dengan fungsi dari pakaian, apa itu makanan yang kemudian menjadi kebutuhan, ya. Terus kemudian keterampilan, bagaimana kemudian menggunakan anggota tubuhnya, ya, atau pengetahuan yang lainnya. Kalau berbagai pengetahuan, misal belajar untuk membaca, belajar untuk menulis, ya, dan seterusnya, ya. Atau belajar terkait dengan bagaimana pengetahuan menjaga kebersihan rumah, ya, memberikan kasih sayang, ya, keterampilan itu berkait dengan keterampilan organik, ya, maksudnya itu, ya. Contohnya tadi sudah. Berikutnya, mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif dengan semua pihak. Maksudnya dari semenjak kita lahir dan kemudian proses dari anak-anak sampai kemudian remaja dan dewasa, di awal kita belajar untuk bagaimana berkomunikasi secara baik, ya, mengucapkan eh, apa kata, ya, dari mulai mengenal nama, memanggil ayah, ibu, atau mami, papi, itu kan diawali dengan proses yang tidak serta-merta. Kemudian dengan kosakata lainnya dan seterusnya. Jadi ada proses di mana kita belajar untuk berkomunikasi secara baik, ya. Itu maksudnya, ya. Contohnya dalam hal apa berkomunikasi dengan dua orang tuanya dan juga dengan saudaranya, ya. Jadi apa yang disampaikan itu bisa dipahami, misal lapar mama, lapar mama, mi mi mi, dan seterusnya, ya. Itu diajari tentunya tidak serta-merta bisa sendiri. Kemudian melatih seseorang agar mampu mengendalikan fungsi-fungsi organiknya dan kepentingannya agar sikap dan tidak menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Dikendalikan, ya, fungsi organiknya. Jadi kalau misal orang tua melihat anaknya misal makan pakai tangan kiri, nah, tugas daripada orang tua adalah melatih atau membimbing agar makan dengan tangan kanan, makan dengan apa sikap perilaku yang baik, ya. Jadi ada tahapannya, tidak serta merta. Ya, awal mungkin dulu kalian antara apa yang dimakan dengan yang masuk ke tubuh kita dengan apa yang kemudian terbuang, mungkin banyak yang terbuang, ya. Itu kan adalah proses belajar, tidak serta merta langsung, ya. Atau makanan untuk mainan malah, ya. Ini contohnya. Jadi latihan seperti itu, ya, tidak serta merta. Awalnya kalian waktu kecil juga tidak serta merta bisa apa menggunakan baju sendiri atau berpakaian sendiri, tapi lambat laun kalian sudah bisa dengan belajar apa yang kemudian dipelajari dari orang tua kalian, ya. Membekali dengan semangat nilai dan norma agar sikap dan perilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, sikap yang seperti apa yang kemudian sesuai, nilai seperti apa yang sesuai di masyarakat itu yang kemudian mulai ditanamkan dalam keluarga. Katakanlah harus sopan, harus santun, harus berkata yang baik, ya, tidak kasar dan seterusnya, ya. Itu kan seringkali diingatkan, ya. Jadi nilai yang kemudian diharapkan dan norma aturan yang harus ditaati itu dimulai dari dalam keluarga, ya. Bisa dipahami, ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Jenis sosialisasi ada sosialisasi primer dan juga sosialisasi sekunder, ya. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak yang diperoleh dari lingkungan keluarga dan menjadi pintu bagi seorang anak untuk memasuki kehidupan selanjutnya di masyarakat. Ini jenis sosialisasi. Jadi kali pertama seorang individu mengenal lingkungan dan kemudian belajar di sana berkait dengan nilai dan norma, ya, itu adalah keluarga. Jadi keluarga merupakan bagian dari sosialisasi primer.
keluarga adalah media pertama bagi seorang anak untuk belajar lebih baik, lebih intens ya, lebih kemudian bisa membekas lah dalam diri individu ya. Tentunya keluarga yang lengkap, keluarga yang harmonis, keluarga yang baik-baik saja. Misal seperti ini ya, dibimbing, disayang ya, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ada anak yang dari kecil sudah dilatih atau mengenal orang tuanya misal merokok ya, anak bahkan diikut ngerokok. Nah, itu yang kemudian kurang pas ya. Yang terjadi bisa jadi anak ikut menyimpang ke depannya ya. Itu primer. Berikutnya sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan sosialisasi lanjutan dari lingkungan keluarga seperti lingkungan teman sebaya, lingkungan sekolah, lingkungan kerja maupun di masyarakat. Jadi setelah sosialisasi utamanya ya atau primernya itu dalam keluarga sudah dirasa cukup atau intens ya, maka kemudian beranjak mengenal lingkungan ya. Dan itu beriringan lah ya. Jadi dalam keluarga intens ya, kemudian waktunya bermain, mereka bermain, berselisih dengan teman, mengenal lingkungan pertemanan ya. Namun kemudian juga kembali dalam keluarga, dalam bimbingan keluarga ya. Baik kemudian teman sebaya atau mungkin juga lingkungan sekolah, nantinya juga lingkungan kerja. Itu ada proses sosialisasi, proses belajar terkait dengan nilai dan norma yang ada. Fungsi sosialisasi ya bagi individu agar dapat hidup secara wajar dalam kelompok masyarakat sehingga tidak aneh dan diterima oleh warga masyarakat. Ini hidup secara wajar. Hidup secara wajar seperti apa? Hidup secara wajar yang kemudian justru dengan yang diharapkan, misal ya saling suka gotong royong ya, menghormati sesama ya, tidak berperilaku yang melukai orang lain ya, bisa menjaga ketertiban dan seterusnya ya. Kemudian bagi masyarakat, menciptakan keteraturan melalui pengungsian sosialisasi sebagai sarana pewarisaan nilai dan norma serta pengendalian sosial. Jadi ketika individu sudah mendapat sosialisasi sehingga pantas ya, sehingga bisa diterima, tidak aneh ya. Kalau dalam keluarga seorang anak tidak dilatih untuk kemudian berperilaku yang baik, bisa pakaian sembarangan dan seterusnya, berkata kasar, maka ya dapat dikatakan tidak bisa diterima. Ketika kemudian sudah bisa berlaku yang baik ya, maka peraturan juga bisa diciptakan ya, sebagai pewarisan nilai norma serta pengendalian sosial ya. Ini seperti ini. Nah, kalau lihat gambar ini, misal ini kan ada hal yang kurang baik, mungkin dalam keluarganya kurang mendapat perhatian dan seterusnya ya, sehingga yang terjadi adalah seorang remaja kemudian minum minuman keras ya, dan seterusnya ya. Dan juga siskamling ya, itu bagian dari menjaga keteraturan. Ketika kita sudah tahu akan nilai dan norma, bagaimana kemudian harapannya adalah hidup yang tertib, tentram ya, maka kemudian kita saling gotong royong, kemudian saling menjaga ketertiban lingkungan. Demikian pada kesempatan pertemuan kali ini, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung live di waktu jam sosiologi atau di luar itu ya, tidak masalah ya, melalui media yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti ada tugas seperti biasa untuk bisa dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.